Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Inayah. Saya dari Prodi Manajemen kelas karyawan C. Di sini saya akan memaparkan suatu materi tugas pendidikan agama Islam mengenai tentang bab akhlak. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memaparkannya saja. Baik, saya akan mulai. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata al-khulq yang artinya sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti dan sifat seseorang yang terkait dengan sifat yang ada pada dirinya. Secara istilah, kata akhlak dalam Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki perangai atau akhlak yang baik juga, dan sebaliknya. Seseorang yang memiliki perangai yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Akhlak terbagi menjadi dua golongan, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul karimah, dan yang kedua akhlak tercela atau akhlakul mazmudah. Yang pertama, akhlak terpuji atau akhlak mulia. Itu adalah yang harus dimiliki oleh seorang muslim, adalah kesopanan, sabar, jujur, dermawan, rendah hati, tutur kata yang lembut dan santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, tawakal, dan lain-lain. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain, terutama kepada orang tua atau orang yang usianya lebih tua, dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kalau orang yang memiliki sifat yang terpuji itu pasti berdampingan dengan rasa takut kepada Allah, takut berdosa, dan takut menyakiti orang lain, terutama orang tua. Yang kedua, akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang harus dijauhi oleh muslim karena dapat mendatangkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Contohnya apa? Yaitu berdusta atau berbohong, iri hati atau dengki, ujub, fitnah, sombong, bakil, tamak, takabur, hasad, aniaya, ghibah, riya, munafik, dan lain-lain. Akhlak yang tercela sangat dibenci oleh Allah, dan tidak jarang orang yang memiliki sifat ini juga tidak disukai oleh masyarakat. Keutamaan akhlak dalam Islam itu jika seseorang memiliki akhlak yang terpuji, maka yang pertama adalah berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di akhir zaman atau kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang kedua yaitu dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia, dan tentu saja Rasulullah sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Tentunya Rasul diutus untuk menjadi seseorang yang untuk dipanut untuk semua manusia di
dunia ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya, dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling aku jauhi tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam bicara, dan sombong. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga yaitu memiliki kedudukan yang tinggi. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta atau kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub atau rasa angkuh, dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan atau yang baik dan matang, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Tidak ada warok-warok yang lebih baik dari menjaga diri atau memelihara kehormatan dan harga diri, dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur atau berpikir, serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Keutamaan yang keempat yaitu dijamin rumah di surga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, saya menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya. Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi ini adalah akhlak itu sebuah sifat atau perangai yang sudah melekat pada diri seseorang, yang kemudian dapat terlihat atau tercermin lewat sikap dan perilakunya sehari-hari. Kemudian akhlak juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan sekitar, keluarga atau orang tua yang menjadi role modelnya atau menjadi contoh atau panutan pertamanya ketika ia masih kecil, kemudian pergaulannya, kemudian lingkungan pekerjaan. Mungkin bisa saja kalau mungkin di dalam keluarganya dia sudah dididik dengan akhlak yang baik, kemudian dia keluar bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, maka bisa mempengaruhi akhlaknya juga. Maka itu perlu kita mempertebal iman kita, perlu belajar agama, memperdalam agama agar kita senantiasa menjaga diri kita agar berakhlak mulia. Ada kata pepatah yang mengatakan bahwa jika seseorang berkawan dengan penjual minyak wangi, maka ia akan tertular wanginya juga. Maksudnya apa? Jadi jika kita memilih pergaulan yang dengan lingkungan yang baik atau lingkungan dengan orang-orang yang isinya berakhlak mulia, insya Allah kita akan terbawa. Mungkin awalnya hanya ikut-ikutan saja, namun lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan itu menjadi melekat pada diri kita sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bab akhlak kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya juga saya mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.